Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Katursinina dari Universitas Terbuka UPJJ Bogor dengan NIM 0479100363. Dengan ini saya akan memberikan pidato sebagai salah satu syarat tugas 3 public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, serta hadirin sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Pada pagi yang cerah ini, saya ingin mengajak kita untuk semua merenungkan sebuah fenomena budaya yang sedang berkembang pesat dan memberikan pengaruh terhadap generasi muda di Indonesia, yaitu adanya budaya K-pop atau Korean pop. Tidak dapat dipungkiri, kekuatan budaya populer Korea saat ini tuh merambah ke berbagai lapisan masyarakat, bener nggak? Khususnya remaja, dan tentu saja seperti kita mahasiswa. Melalui lagu, ada tarian, ada fashion, dan juga ada drama Korea, K-pop mempengaruhi gaya hidup dan perilaku mereka dengan cara yang cukup mendalam. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita lihat sisi positif dari fenomena ini. Ada penelitian dari Saadah 2024 di Universitas Islam Negeri Malang menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap K-pop itu mendorong mereka untuk belajar bahasa Korea dengan lebih serius, dengan lebih baik. Bahasa yang dipelajari bukan sekadar untuk hiburan, tetapi untuk memberi peluang bagi mereka untuk memperluas wawasan budaya, mendapatkan kesempatan studi atau karir di luar negeri, seperti adanya beasiswa, pertukaran pelajar. Selain itu, budaya K-pop juga ternyata memupuk kreativitas hingga semangat. Sebagai contoh, ada idol yang tidak hanya bakat tapi juga sangat dedikatif. Banyak remaja termotivasi untuk berlatih menari, menyanyi, atau membuat konten kreatif. Berkat pengaruh ini, hal-hal itu tuh memberikan manfaat edukatif dan pengembangan diri yang jadi lebih positif. Namun, tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa dampak K-pop juga ternyata sejumlah tantangan itu ada juga loh teman-teman. Harus seksama kita teman-teman, karena salah satu yang paling mencolok adalah pola konsumtif yang meningkat di kalangan remaja. Ini relate banget sih, karena mereka tuh sering merasa, aduh kayaknya perlu beli merchandise deh, perlu ada produk kecantikan, fashion, hingga tiket konser ini deh. Padahal itu tuh nggak terjangkau gitu. Pola konsumtif ini tuh berpotensi meninggalkan dan menimbulkan tekanan keuangan, gaya hidup kurang sehat. Ada Generali Indonesia 2024 menegaskan bahwa di samping membuka wawasan baru, budaya asing ini juga berkontribusi pada menurunnya apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional Indonesia. Kenapa tuh? Banyak remaja yang lebih tertarik dengan tren dari luar negeri dibandingkan dengan melestarikan warisan budaya. Contohnya kayak ada kreator-kreator yang di TikTok tuh, mereka tuh lebih sering menggunakan sound-sound dari Korea, dari grup atau girl band, dibandingkan sama lagu-lagu seni di Indonesia gitu. Kemudian ada idol K-pop terkenal dengan penampilan yang sangat terjaga dan ideal. Nah, ini tuh bisa menjadi standar yang diadopsi oleh para penggemar. Kemudian mereka yang kurang percaya diri menyebabkan mereka tuh kena gangguan citra tubuh dan masalah kesehatan mental sih pada remaja. Selain itu, ada penelitian Universitas Pendidikan Indonesia mengungkapkan bahwa adanya pengaruh budaya K-pop dapat menimbulkan konflik nilai, terutama bagi kelompok beragama konservatis. Maksudnya, ketidaksesuaian antara nilai-nilai budaya Korea yang muncul dalam K-pop dengan nilai budaya dan agama lokal terkadang tuh membuat generasi muda dihadapkan pada dilema identitas. Kita bisa aja loh kehilangan identitas kita. Kok bisa sih? Penasaran? Jadi ada perasaan bingung antara mengikuti arus globalisasi budaya ini atau mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama untuk menjadi tantangan sendiri itu. Hadirin sekalian, kita harus mengambil sikap yang bijaksana dalam menyikapi fenomena ini. Pertama, apa? Penting untuk memberikan edukasi yang seimbang kepada generasi muda agar mereka dapat memilah dan memilih dampak budaya K-pop secara kritis. Remaja dan mahasiswa hendaknya diajarkan untuk memberikan atau untuk menikmati positifnya dari budaya ini, misalnya kita jadi lebih kreatif, kita lebih keras, gitu. Adanya keterbukaan budaya tanpa harus kehilangan jati diri bangsa. Contohnya mereka bisa belajar bahasa Korea nih, tapi dia juga wajib dan giat mempelajari bahasa daerah dan budaya nasional. Kedua nih teman-teman, ada meningkatkan apresiasi dan cinta terhadap seni dan budaya lokal, serta mengintegrasikannya dengan budaya modern dapat menjadi kunci agar generasi muda terus menghadapi warisan dari nenek moyang. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan program kreatif yang memadukan unsur tradisional dengan inovasi kekinian. Sehingga tuh budaya lokal tetap relevan dan menarik bagi anak muda. Terus yang ketiga, ada keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam
mengawal pembentukan karakter dan identitas anak muda dengan bimbingan, adanya bimbingan orang tua, guru, teman, semua tuh memberikan mereka mengembangkan sikap yang kritis gitu, dan sehat gitu dalam menghadapi pengaruh budaya dari luar ini. Jadi teman-teman, kita harus pintar-pintar menyikapi dampak positif dan negatif adanya budaya K-pop. Karena fenomena global ini nggak bisa dihindari. Oleh sebab itu, kita harus menyikapi dengan penuh kebijaksanaan, memanfaatkan sisi positif untuk kemajuan, serta menghindari dampak negatifnya. Kita ambil aja lah dampak positifnya. Kita harus menjaga agar generasi muda kita tidak terjebak dalam pengaruh budaya asing yang bisa mengikis jati diri dan identitas nasional kita. Semoga dengan sikap yang tepat, generasi muda Indonesia mampu mengambil manfaat dari dunia global tanpa harus kehilangan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya bangsa sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk semua di sini yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat hadir pada hari ini dan menyimak materi yang telah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.